Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjelang hari kiamat akan muncul sosok yang sudah menjadi perbincangan sejak zaman Nabi. Dia adalah Dajjal, makhluk eskatologi Islam yang membawa malapetaka. Keberadaannya hingga kini masih menjadi misteri dan waktu keluarnya tidak ada yang mengetahui. Laknatullah ini digambarkan sebagai orang yang mempunyai kekuatan besar. Ia memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membawa sungai, memunculkan kesuburan, serta menurunkan hujan, bahkan membawa surga dan neraka. Meski dengan kekuatan super, namun bukan berarti tidak ada yang Dajjal takuti. Hal berikut ini membuat makhluk bermata satu tersebut was-was dan cemas. Konon hal inilah yang membuat satu matanya rusak. Apa sebenarnya yang ditakuti Dajjal? Berikut ulasannya. Ternyata yang sangat ditakuti Dajjal adalah dukhon atau asap. Bukan asap yang ada saat ini, namun asap yang memang didatangkan oleh Allah dari langit khusus untuk menghancurkan Dajjal dan bala tentaranya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, jika pada akhir zaman nanti akan terjadi pelemparan batu-batu dari langit atau kini lebih dikenal dengan hujan meteor. Turunnya meteor ini menyebabkan ledakan dahsyat dan membawa debu beterbangan. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi pada umat ini atau umatku. Perawi ragu-ragu lapal mana yang lebih benar, gempa dahsyat atau pengubahan bentuk atau pelemparan batu-batu dari langit atas para pengikar takdir. Asap atau dukhon inilah yang akan membuat Dajjal hancur lebur di akhir zaman. Ketakutan akan Dajjal diketahui dari Rasulullah SAW yang menguji Ibnu Syayyadah untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan. Rasul pun mengujinya dengan mempertanyakan tentang dukhon. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu an berkata, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, Ibnu Syayyad, sesungguhnya saya menyembunyikan sesuatu kepadamu. Dia, Ibnu Syayyad, berkata, engkau menyembunyikan bagian depan hidung dan mulut kambing serta aduk atau asap kepadaku. Kata Abu Dzar, ia hendak mengucapkan ad-dukhon atau asap atau kabut, tetapi tidak dapat, lalu ia mengucapkan kata aduk. Riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengetahui tentang Dajjal. Beliau paham bagaimana menguji seseorang Dajjal atau bukan. Terlepas bahwa Ibnu Syayyad itu Dajjal atau bukan, bahwa perkara yang paling ditakuti Dajjal adalah munculnya dukhon. Dengan munculnya dukhon inilah, maka Dajjal menjadi terhapus atau cacat, yaitu buta sebelah. Terdapat tulisan kafir di dahinya. Oleh karena itu Dajjal dinamakan Al-Masih atau terhapus, karena Dajjal terhapus, yaitu terhapus fisiknya dari normal menjadi cacat. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini menambah pengetahuan kita terhadap musuh Allah ini. Hendaknya selalu membentengi diri dengan iman, serta melakukan amalan-amalan yang menjauhkan diri dari fitnah Dajjal. Pengetahuan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berkomentar pada kolom di bawah ini untuk menambah referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehadiran Dajjal ke muka bumi pada saat hari kiamat tiba akan menjadi puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi ini. Bagi manusia yang tidak teguh hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dengan mudah menjadi pengikutnya. Lantas, siapa saja yang nanti akan menjadi para pengikut Dajjal? Benarkah kaum wanita menjadi salah satu pengikut terbesar Dajjal? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak hadis Rasulullah SAW berikut ini. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad. Kita perlu mewaspadai, jika Dajjal banyak diikuti oleh kaum wanita, artinya Dajjal memiliki sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wanita. Dajjal akan turun ke Mirqanah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seseorang yang pergi ke istrinya, ibunya,
putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Selain wanita, pengikut Dajjal lainnya adalah dari kaum Yahudi non-Arab bangsa Turk. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Di kalangan orang Yahudi, Dajjal dikenal dengan Al-Masih bin Daud. Dilihat dari kitab Al-Yaumil Akhir Al-Qiyamatus Sugro halaman 244. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu, dan kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, orang Arab dan Muslim pun juga akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka terkena sihir Dajjal karena hanya membaca Al-Quran sebatas tenggorokannya saja, tidak sampai menghayati ke dalam hatinya. Di antara fitnah Dajjal adalah, ia akan berkata pada orang Arab, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu, lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Apakah engkau mau? Iya, mau, jawab orang Arab tersebut. Lalu dua setan menyerupai bentuk ayah dan ibunya. Lantas keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, yaitu Dajjal, karena dia adalah Rabbmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul, mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar mereka, Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu bagaimanakah ciri-ciri kebanyakan wanita yang akan jadi pengikut Dajjal seperti yang tadi disebutkan? Berikut adalah 10 ciri wanita pengikut Dajjal di akhir zaman yang perlu diketahui agar wanita bisa memperbaiki diri agar terhindar menjadi pengikutnya. 1. Tabarruj dan suka pamer. Tabarruj adalah wanita yang suka memamerkan atau melihatkan perhiasan mereka, suka dan terlena dengan dunia, dan bersenang-senang karena dorongan hawa nafsu dunia yang besar, melupakan dan berpaling dari akhirat yang menjadi dunia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita harus tahu cara menghindari sifat ria atau sifat pamer ini. 2. Berpakaian tapi telanjang, yaitu wanita yang berpakaian ketat, membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh, mengenakan bahan pakaian yang tipis dan transparan, serta pakaian yang tidak menutup auratnya dengan baik. Wanita yang berpakaian seperti ini menjadi ciri-ciri wanita pengikut Dajjal, sementara wanita dalam Islam diwajibkan untuk menutup auratnya. 3. Kufur kepada suami. Masih sering mengumpat dan tidak bersyukur kepada suami atas apa yang telah diberikan? Hati-hati, karena ini termasuk pada salah satu ciri wanita yang menjadi pengikut Dajjal. Padahal, kewajiban wanita setelah menikah itu harus taat pada suami, memperlakukan suami dengan baik dan menjaga kehormatan suami. 4. Wanita yang meninggalkan sholat. Kewajiban utama kita sebagai umat Islam adalah melakukan ibadah sholat 5 kali sehari. Wanita yang sering meninggalkan sholat dan mengacuhkan seruan azan, maka termasuk pada pengikut Dajjal sebagai penghuni neraka. Tidak hanya untuk wanita saja, namun juga untuk laki-laki. 5. Wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan. Maksudnya adalah wanita yang rajin membaca Al-Quran, namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapi ke dalam hati.
sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran namun akhlaknya tidak terpuji dan masih saja melakukan perbuatan tercela. 6. Wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal, yaitu wanita yang tidak takut dengan datangnya Dajjal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ia tidak peduli dengan fitnah Dajjal, dan orang seperti inilah yang disukai Dajjal untuk menjadi pengikutnya. 7. Wanita yang murtad, wanita yang memilih untuk keluar dari agama Islam karena berbagai sebab dan faktor, maka kelak akan termasuk pada golongan dari pengikut Dajjal. Jika tidak ingin menjadi bagian dari golongan ini pada akhir zaman, maka perkuatlah iman dan memintalah kepada Allah agar terbebas dari fitnah Dajjal. 8. Suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong. Wanita yang suka berbohong dan berbicara tidak sesuai fakta termasuk pada golongan pengikut Dajjal. Seperti yang diketahui, fitnah Dajjal akan memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan manusia agar menjadi pengikutnya ke neraka. Oleh karena itu, wanita yang suka menggosip, memfitnah, dan berkata dusta akan menjadi bagian dari pengikut Dajjal. Ini juga yang menjadi alasan kenapa wanita lebih banyak masuk neraka. Suka berkata dusta merupakan ciri orang munafik, dan bahaya menjadi orang munafik dan akibat orang yang sering berbohong adalah ia akan masuk ke dalam neraka. 9. Suka mengadu domba. Wanita yang suka mengadu domba sehingga menimbulkan permusuhan juga menjadi ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Seperti suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang akhirnya memicu perdebatan dan pertengkaran. Itulah mengapa diam itu emas. Dan cukup diam jika mendengarkan seseorang berkata buruk terhadap orang lain yang juga teman kita. 10. Merasa paling suci dan paling benar. Hal ini seringkali terjadi tanpa disadari ketika melihat seseorang dari luarnya saja, atau hanya mengenal sekilas saja. Dengan begitu, kita langsung saja beranggapan bahwa diri ini lebih baik dan lebih suci daripada orang tersebut. Hal ini sama saja dengan menyombongkan diri dan merasa paling benar. Sahabat yang beriman, itulah 10 ciri-ciri wanita pengikut Dajjal yang harus kita waspadai. Sebagai wanita, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerat menjadi pengikut Dajjal. Cara agar tetap istiqomah adalah dengan selalu tambah keimanan dan berdoa meminta kepada Allah agar terbebas dan terlindung dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.